Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dan TikTok Jalan Doa dalam pembahasan mengenai ciri-ciri jiwa-jiwa dalam ruang pertama. Jadi setelah kita membahas mengenai realitas dosa berat, lalu kemudian juga akibat dosa yang terdalam yaitu maut atau neraka ini, maka kemudian sebagai penutup pada bagian ruang yang pertama dari puri batin ini, dan kemudian kita akan segera berjalan dan terus berjalan untuk juga menuju ruang yang kedua, maka Beato Mary Eugene OCD dalam bukunya I Want to See God atau Aku Ingin Melihat Allah memberikan beberapa catatan yaitu mengenai ciri-ciri jiwa di ruang pertama dari puri batin ini, di mana jiwa pada puri batin ruang pertama ini mengalami anemia rohani, lalu kemudian juga keributan, dan juga kemudian sinar yang redup. Kita lihat satu demi satu, yaitu anemia rohani. Walaupun jiwa sudah masuk ke dalam puri batin, tetapi dalam hal ini kehendaknya masih lemah. Jadi keinginan atau usaha dan juga kerinduan untuk mencari Allah ini sangat kecil. Dalam hal ini dibandingkan seperti orang mengalami anemia atau kurang darah, demikian juga ibaratnya ini seperti kurang darah rohani. Jadi benar-benar semangat kerohanian masih sangat kecil, semuanya masih serba minimalis. Pokoknya kadang-kadang doa, kadang-kadang tidak, kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang tidak, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, keributan. Karena jiwa masih disibukkan dengan segala keterikatannya pada hal-hal duniawi, disibukkan oleh banyak hal pada ruang yang pertama ini. Jadi daya-daya batin, baik dalam hal ini akal budi, ingatan, kehendak juga masih sangat aktif dan cenderung juga terarah pada hal-hal duniawi. Lalu yang ketiga, sinar yang redup. Dalam hal ini Santa Teresa Avila ketika mengajarkan puri batin ini tidak terlepas jadi dalam pengalaman vision jiwa dalam keadaan rahmat. Memang dalam puri batin ini Allah Tritunggal Maha Kudus tinggal pada pusat jiwa. Tetapi di ruang pertama ini walaupun jiwa sudah masuk, cahaya yang memancar dari pusat puri batin ini masih sangat redup, sangat lemah, dan boleh dikatakan belum menghasilkan buah-buah bagi jiwa. Maka satu langkah yang perlu dilakukan jiwa pada puri batin ruang pertama ini, yaitu untuk sungguh-sungguh berusaha menghindari dosa berat. Oleh karena itu memang kita telah membahas mengenai akibat dosa, realitas dosa berat, tetapi kemudian juga dampak yang terdalam, yaitu neraka. Dalam hal ini kita juga bersyukur karena di tengah situasi zaman ini, seperti yang saya ungkapkan lalu, apa yang dinyatakan oleh Paus Pius ke-12, bahwa dosa terbesar zaman ini, manusia kehilangan rasa dosa. Manusia tidak mengenal dosa itu lagi. Tetapi di tengah situasi zaman ini, Tuhan juga mencurahkan suatu arus rahmat yang baru. Kita ingat sepanjang sejarah gereja, di tengah segala kemerosotan, di tengah segala kebobrokan, juga kejatuhan gereja, tetapi Allah selalu membangkitkan pembaharuan-pembaharuan dalam gereja. Satu contoh yang telah kita bahas terdahulu yaitu mengenai pembaharuan Ordo Karmel Setelah Protestantisme muncul, reformasi Protestan muncul dalam gereja, lalu kemudian Tuhan membangkitkan seorang Ignatius Loyola dengan kontrareformasi sebagai ibaratnya sebagai otak, tetapi pada hati, bagian hati, Tuhan membangkitkan seorang Santa Teresa Avila. Kita lihat satu contoh. Tentu suatu gerakan pembaharuan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Demikian juga yang terjadi pada zaman ini. Suatu arus rahmat yang baru,
melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus. Saya secara pribadi bertahun-tahun yang lalu, yaitu pada zaman kuliah ya, jadi tahun 1995, saya sendiri mengalami seperti beberapa kesempatan saya sharingkan bagaimana buah dari pencurahan Roh Kudus. Tetapi saya renungkan lebih dalam, ya puji Tuhan, artinya pencurahan Roh Kudus yang saya alami tidak berhenti di situ saja. Tetapi saya diperkenalkan juga, bahkan ya kalau saya berikan kata yang tepat, mungkin saya dicemplungkan di dalam Karmel. Saya melihat Karmel ini sekarang bukan hanya sebagai suatu kelompok, ya walaupun saya menjadi juga bagian anggota komunitas yang menghayati spiritualitas Karmel, tetapi saya melihat Karmel ini sebagai salah satu kekayaan rohani dalam gereja, salah satu spiritualitas dalam gereja. Saya ingat almarhum Romo Siprianus Verbik Okarem pernah mengatakan bagaimana beliau kemudian masuk Karmel, bagaimana kemudian beliau memilih Karmel. Beliau melihat begitu banyak spiritualitas dalam gereja dan semuanya adalah baik. Tetapi karena panggilan jiwanya, akhirnya dia kemudian memilih masuk ke dalam Karmel. Dan bagi saya pribadi ini juga suatu panggilan. Setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, saya dicemplungkan, dibenamkan di dalam Karmel, yang kemudian sungguh-sungguh menekankan satu kehidupan doa. Di sini saya juga belajar dan juga mulai mempraktekkan doa-doa yang bersifat meditatif, yaitu doa Lectio Divina, doa dengan menggunakan kitab suci, dan juga dengan doa Yesus. Dengan segala perjuangannya, dengan segala usaha dan juga komitmen. Walaupun ya saya sadari semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang menguatkan dalam segala jatuh bangun. Tetapi disitulah sungguh-sungguh peranan Roh Kudus yang hadir sebagai arus rahmat yang baru melalui pengalaman pencurahan roh. Itu sungguh-sungguh saya alami dan saya rasakan. Jadi bagi jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Allah, mari kita terus berjalan di puri batin ini. Ada suatu harta rohani yang disediakan Allah, yaitu pada pusat jiwa, yaitu pusat puri batin ini. Allah mengundang kita untuk bersatu dengannya. Jangan hanya berhenti pada ruang pertama. Tetapi Santa Teresa Avilat mengajak kita terus berjalan. Pada ruang pertama ketika jiwa berusaha dengan bantuan rahmat Allah menghindari dosa berat, supaya jangan terus-menerus menghina Tuhan dan melukai hati Tuhan dengan dosa-dosa berat. Tetapi jiwa terus diajak untuk mengarahkan pandangan hanya kepada Yesus. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Maka hanya dengan mengarahkan pandangan dan terus berjalan bersama Yesus dan di dalam Yesus, kita akan melalui puri batin ini dari ruang ke ruang sampai akhirnya bersatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus pada pusat kedalaman puri batin, yaitu pada kedalaman jiwa kita sendiri. Tuhan memberkati.